Virus Omicron sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Kalau dibilang menular, lebih menular. Ini pertanyaan singkat, padat. Omicron mematikan nggak menurut dokter? Jaggers, kembali lagi di Jagain TV, edisi Breaking News. Ini adalah berita yang sangat besar, yaitu virus Omicron sudah terkonfirmasi ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Kronologinya adalah salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet yang terkena virus Omicron ini. Nah, sekarang saya sudah bersama Dr. Herman ya untuk menjelaskan segala macam tentang virus Omicron ini. Dokter Herman, ini virus Omicron sebahaya apa sih sebenarnya nih? Kalau dibilang bahaya sih masih sama aja bahaya. Oke. Kalau dibilang lebih bahaya tergantung kondisi orangnya. Cuma kalau dibilang menular, lebih menular. Jadi, lebih menular daripada virus. Lebih cepat atau lebih mudah atau gimana? Lebih mudah dan lebih cepat menularnya, seperti itu. Makanya dari kemarin kan dari pemerintah kita juga udah mempersiapkan segala bentuk karantina agar tidak masuk ke Indonesia. Tapi masuk juga. Ada gejala-gejala yang kita bisa bedain nggak, dok? Untuk gejala virus Omicron itu sendiri, yang didapatkan data juga tidak terlalu cukup signifikan ya, artinya bukan suatu yang data yang spesifik, seperti demam tiba-tiba, lemes tiba-tiba, mungkin ada atau tidak adanya sesak nafas, jadi lebih mirip dengan flu berat. Flu berat. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang dibanding sama virus yang kemarin juga diomongin, virus Delta ini lebih bahaya mana nih, Omicron sama Delta? Kalau sejauh ini sih bukannya kita melihat bahaya atau tidak bahayanya. Yang namanya bahaya atau tidak bahaya balik lagi ke ada tidaknya comorbid. Oke. Sudah tidaknya divaksin. Pencegahannya. Udah kok. Udah divaksin. Iya. Betul. Jadi untuk virus COVID Delta dan Omicron itu memang sama-sama bahaya. Cuman ya kita tahu di WHO juga menjelaskan kalau virus ini lebih cepat menular daripada virus Delta yang kemarin. Gini dok, ini sebenarnya saya tuh rada bingung. Kenapa sih ini kan virus satu COVID, tapi lama-lama jadi ada Delta, ada Omicron. Itu kenapa tuh dok? Bisa kayak gitu? Ya, namanya virus atau mungkin bakteri sekalipun ya, itu akan mengalami mutasi. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa kali mutasi mulai dari COVID awal, terus bermutasi lagi, sampai akhirnya menjadi Omicron. Jadi bentuk-bentuk yang berbeda itu adalah hasil dari mutasi sebenarnya. Oh gitu, jadi emang mungkin nanti berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan bisa macam-macam lagi dong dok? Nah itu kita belum tahu, sampai saat ini kita belum tahu. Ya mudah-mudahan sih selesai ya, jangan berlanjut terus gitu. Jadi bisa kita hidup dengan normal lagi gitu. Yang pasti harus vaksin, balik lagi nih, vaksin. Harus vaksin. Ingat, Jaggers, harus vaksin. Ini salah satu pertanyaan yang saya dari dulu pengen tanya, tapi belum tahu mau nanya kemana nih. Sebenarnya COVID ini bisa hilang nggak sih sepenuhnya gitu? Ya karena ini kan pandemik ya. Yang namanya pandemik itu bukan cuma satu wilayah, satu negara, bukan. Namanya pandemik itu semua. Mendunia, semua negara, semua tempat. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa hipotesa ya atau rumusan, kalau udah kena semua, memiliki sistem kekebalan alami semua, itu virusnya hilang. Ada juga kalau misalnya sudah divaksin semua, nanti virusnya hilang. Karena dia nggak punya tempat untuk ini ya? Tidak ada tempat untuk
menginfeksi lagi karena udah kebal secara alami semua. Atau kena tervaksin kebal secara buatan. Nah, salah satu contohnya juga dulu mungkin Masnya tahu ya virus polio. Oh, polio tahu. Ya, polio itu kan jadi imunisasi dasar. Dulu itu juga mewabah. Orang jadi lumpuh, layu gitu, kakinya kecil dan lain-lain. Tapi begitu vaksinnya gencar, tidak ada tempat lagi buat si virus, lama-lama polio itu hampir tidak kelihatan. Tapi kelihatan di tempat-tempat mungkin terpencil yang tidak masuk vaksin misalnya. Tapi kalau di Jakarta ini hampir nggak ada ya kasusnya, hampir nggak ada. Tapi mungkin ada gitu. Nah, ini kan juga saya dengar nih dari orang-orang nih dok, katanya nanti itu virus COVID tuh bakal kayak flu biasa lah gitu. Apa bener dok? Kalau itu kita belum bisa bilang nanti virus itu seperti apa. Kita kan nggak pernah bisa meramalkan. Iya betul. Nanti mutasinya seperti apa. Bisa ke arah yang lebih ganas atau bisa ke arah yang lebih netral atau bisa kayak flu biasa. Ya kita nggak pernah tahu. Dan yang paling penting adalah vaksin. Iya. Nah, kan saya udah vaksin. Saya juga udah pernah COVID, alhamdulillah sembuh. Berarti saya udah aman dong. Kan orang-orang bilang kalau misalnya udah kena COVID itu aman biasanya, udah nggak kena lagi. Bener nggak sih dok? Apa jangan saya salah nih? Bukan begitu. Jadi kita ilustrasikan ya. Oke. Yang namanya pernah kena COVID sama yang divaksin. Yang pernah kena COVID ini mendapatkan kekebalan secara alami. Karena dapat virus secara alami nih, terinfeksi, jadi sakit. Yang kedua, kekebalan yang dapat virusnya melalui vaksin. Sebenarnya dua ini sama-sama vaksin. Oke. Nah, vaksin itu ada jangka waktu. Semua tuh pasti ada jangka waktu. Kekebalan seseorang itu pasti ada jangka waktu. Begitu nanti sudah waktunya, kekebalannya mulai menurun, tidak ada booster, tidak ada apapun, ya dia akan balik lagi ke sistem imun yang sebelum divaksin. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga mungkin 5M atau 3M, menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain, ya kena lagi. Bisa kena lagi dok? Bisa kena lagi, karena imunitas kita udah makin lama makin turun. Seperti itu. Berarti saya juga belum tentu aman loh dok ya? Kalau misalnya saya nggak menjaga, jujur saya itu setelah saya sembuh dari COVID, saya jarang pakai masker. Kalau misalnya lagi jalan-jalan sini gitu, karena saya pikir udahlah, saya udah pernah kena COVID gitu, saya nggak bakal kena lagi. Tapi berarti masih ada kemungkinan dok? Masih ada kemungkinan. Jadi setelah sembuh atau setelah divaksin dan vaksinnya itu pun kita tahu sendiri, tidak ada yang vaksin mengklaim 100%. Bener kan? Nggak ada yang klaim 100% bisa berhasil. Oh iya. Tapi mungkin 95%, mungkin 70%. Nah kita kan nggak pernah tahu. Kamu dapat yang 5%-nya tidak kebal atau dapat yang 95%-nya yang kebal. Kita nggak pernah tahu. Dan satu lagi, pada saat kita divaksin dan saat ini kan perkembangan virus begitu banyak ya mutasinya, mulai dari Delta, terus sekarang Omicron. Nah untuk level-level vaksin itu sendiri kan kita juga nggak tahu. Pengujiannya pun ya belum 100%. Artinya dengan vaksin ini kamu akan terhindar dengan virus yang ini. Nah itu juga belum ada. Makanya lebih baik sih kita mencegah ya daripada kita coba-coba malah kena. Oh iya benar. Nah gitu. Apalagi kalau punya komorbid malah jadi parah kan. Apa itu? Komorbid itu adalah penyakit penyerta ya. Jadi sebelum ada infeksi COVID, dia ada penyakit mungkin diabetes, mungkin hipertensi, mungkin pernah kena serangan jantung atau stroke. Nah itu kalau kena COVID dengan varian apapun itu akan menjadi parah. Oh, karena udah ada penyakit bawaan sebelumnya gitu. Betul, dan penyakitnya itu akan lebih jadi aktif lah, istilah awamnya aktif, jadi lebih parah. Oh, ya hidup dia di situ benar-benar. Betul. Dia bersinergi nih sama COVID. Kalau sinergi yang positif mah jadinya baik ya. Kalau ini sama-sama negatif ya jadinya parah. Sebagai bentuk pencegahan untuk kedepannya nih,
apakah nanti akan ada vaksin untuk bayi gitu? Kayak misalnya kayak imunisasinya lah gitu. Apakah nanti ada, Dok, kira-kira? Ya, ini masih terus dalam tahap penelitian ya. Mulai dari tadinya 18 tahun, terus jadi 12 tahun, bahkan kalau nggak salah itu jadi 6 tahun ke 12. Iya, 6 tahun ada sekarang, iya. Nah, ini kita nanti mengikuti perkembangan dari teknologi medis ya. Oke. Ya mungkin bisa jadi bayi baru lahir itu dijadikan vaksin imunisasi dasar, itu bisa. Tapi kita harus terus mengikuti perkembangan medisnya dulu, tingkat keamanannya seperti apa dan lain-lain. Oke, terakhir nih, Dok. Ini pertanyaan singkat, padat. Omikron mematikan nggak menurut dokter? Balik lagi, tergantung dari riwayat penyakit sebelumnya. Oke. Gitu. Ya kalau misalnya sudah divaksin, tidak ada komorbid dan lain-lain, untuk tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada yang punya komorbid, yang belum divaksin, atau yang mungkin gizi buruk. Nah makanya ya kita selama musim pandemik ini yang pertama paling penting adalah makan yang bagus, istirahat yang bagus, 5M, satu lagi vaksin. Betul. Berarti saya bisa tarik kesimpulan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, kalau begitu Jaggers, terima kasih sekali lagi Dr. Herman sudah berbagi informasi dengan kita. Dan terus ikuti informasi-informasi selanjutnya, breaking news selanjutnya juga ya. Sekali lagi kami berpesan tetap menjaga prokes ya, dan juga 5M dan juga vaksin jangan lupa ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.